A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saudaraku, amalan ialah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Ketika yang melakukan itu adalah orang-orang beriman, maka imbalan pahala dari amalan itu dunia dan akhirat. Ia berbuat baik kepada seseorang, pasti orang senang. Ia melakukan kebaikan-kebaikan, maka tempat kebaikan-kebaikan itu pasti bermanfaat untuk orang lain. Disinilah beruntungnya orang-orang yang beriman, tidak saja di dunia, tapi di akhirat pasti mereka mendapat imbalan. Namun ketika dia melakukan itu tidak beriman, dia melakukan amal baik, dia membantu orang, membantu jalan, membantu sarana-sarana sosial. Dia bermanfaat untuk manusia lain, bermanfaat untuk orang lain, dan dia disenangi oleh orang di dunia. Tapi sayangnya, dia tidak akan mendapat imbalan pahala di akhirat. Ada sebuah amalan kecil menurut kita, amalan sederhana menurut kita, yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, yang dianggap sepele, namun makhluk di langit terkagum-kagum dengan imbalan ibadah, imbalan amalan, imbalan pekerjaan yang sederhana, yang kecil menurut kita itu. Malaikat terkagum-kagum, makhluk di langit terkagum-kagum. Amalan itu ialah shadaqatul bil ma'i, bersedekah dengan segelas air. Orang yang butuh air kita sedekahi, maka dia akan senang. Apalagi kalau kita bersedekah lebih dari itu, pasti orang yang menerima akan merasa senang, akan merasa bahagia. Imbalan pahala hanya bersedekah satu gelas air itu, malaikat terkagum-kagum bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman. Bahkan seandainya malaikat ini ditawarkan untuk memilih, mungkin dia akan memilih sebagai manusia karena akan mendapat imbalan meskipun amalan yang dilakukan itu adalah amalan sederhana. Ada sebuah penyesalan-penyesalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi bernama Sa'ban. Al-Kisah, Sa'ban selalu solat bersama Rasulullah. Suatu ketika karena dia tidak hadir, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, "Aina Sa'ban? Di mana Sa'ban?" Menurut berita, wahai Rasulullah, beliau sakit karena sudah 3 hari tidak hadir bersama kita berjemaah. Mendengar jawaban dari sahabat ini, Rasulullah bersama sahabat-sahabat pergi ke rumah Sa'ban yang jaraknya dari masjid memakan waktu karena puluhan kilo. Sesampai di rumah Sa'ban, salam diucapkan, kemudian dari atas rumah terdengar jawaban salam yang diucapkan oleh Rasulullah. Lalu dengan wajah sedih, istri Sa'ban melaporkan bahwa suami saya telah meninggal. Mendengar berita itu, Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain berdoa untuk Sa'ban. Doa dilakukan sendiri-sendiri. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Setelah Rasulullah bersama sahabat berdoa, lalu istri Sa'ban bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa suami saya menjelang meninggal selalu dia menggigau? Berulang-ulang kali kalimat diucapkannya, kenapa sedikit, kenapa tidak banyak, kenapa tidak semuanya, kenapa separuh, kenapa tidak yang baik, kenapa yang kurang baik?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai istri Sa'ban, Sa'ban diperlihatkan oleh Allah pahala sedekah yang dilakukannya. Setiap subuh dia datang ke masjid, dia membawa 3 potong roti. 1 diberikannya kepada orang lain,
dan dua untuknya. Melihat imbalan pahala itu dia menyesal. Kenapa hanya satu yang berikan? Kenapa tidak ketiga-tiganya? Kenapa tidak semuanya? Penyesalan-penyesalan ini memang terjadi adalah di akhir. Kita takut kita juga akan menyesal nanti. Karena ayat yang kita bacakan tadi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas solihin. Ketika roh telah di kerongkongan, nyawa hendak berpisah dengan badan, ketika itu kita berucap, Ya Rob, tangguhkan umurku ya Allah, aku akan berbuat baik, aku akan beramal, aku akan melakukan ibadah-ibadah. Tapi ketika itu tidak ada guna lagi penyesalan, hadirin yang terhormat. Untuk itu, sekecil apapun ketika ada kesempatan diberikan oleh Allah, jangan sia-siakan, lakukan segera. Lakukan segera perbuatan-perbuatan baik itu, lakukan segera amal-amal itu meskipun sederhana menurut kita. Ada sebuah contoh yang sangat jadi pemikiran bagi kita. Seseorang ketika berjalan bersama suami, bersama istri, bersama anak atau bersama keluarganya pakai mobil. Lalu dia pergi, namun di tengah perjalanan dia terdesak, mungkin buang air kecil ataupun buang air besar. Pasti orang-orang yang pakai mobil yang membawa keluarga itu mencari tempat yang indah, tempat yang nyaman. Salah satu tujuan ialah masjid atau musola. Aneh, setelah mereka laksanakan buang air kecil dan buang air besar, kesempatan diberikan oleh Allah, disediakan oleh pengurus sebuah kotak infak. Namun betapa banyaknya kita pergi ke masjid hanya buang air kecil, hanya buang air besar. Kotak-kotak itu tidak pernah kita isi. Kita anggap kotak itu adalah motor-motor. Kita anggap kotak itu adalah sebuah kotak yang baku, kotak yang tidak akan bermanfaat. Padahal kesempatan diberikan oleh Allah, belum tentu kita akan bertemu dengan kotak-kotak infak berikut. Bisa jadi kotak yang kita temui di masjid itu adalah kotak-kotak terakhir. Justru karena itu, wahai hadirin sekalian, jangan kita hilangkan kesempatan. Bisa jadi kesempatan itu tidak akan pernah hadir lagi. Mulai dari saat sekarang, ketika kita datang ke rumah Allah, ke rumah ibadah, jangan ada kita berkeyakinan, jangan ada kita berprinsip datang ke rumah Allah adalah gratis. Semoga kita tidak akan menyesal nanti, karena kesempatan itu bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.